Sekolah mana sih yang paling cocok untuk anak kita dan gimana sih cara milih sekolah yang baik untuk anak? Tufara, art and play. Mungkin kalau ini akan jadi penjelasan pribadi, preferensi kami berdua, research kami berdua, yang pasti researchnya daerah sekitar tempat tinggal kami di BSD, yang ujungnya kami mengambil kesimpulan bahwa yang terbaik buat keluarga kami adalah homeschooling. Nah, sekolah tuh sekarang sudah sangat banyak macamnya ya, dari kurikulum, dari pendekatan agamanya, atau nasional internasionalnya, terus ada nasional plus, belum daerah di mana sekolah itu terletak. Sekolah yang sama di daerah yang berbeda akan punya pendekatan dan budaya yang berbeda juga. Sangat kompleks memilih sekolah sekarang. Balik lagi, nggak ada sekolah yang sempurna. Bagaimana kita sebagai parents melihat kondisi anak kita dikombinasikan dengan apa yang kita mau ke depannya dan apa yang disediakan oleh sekolah itu. Jadi sangat penting buat parents untuk datang survei sekolah dan interview. Yang interview siapa? Jangan cuma kepala sekolahnya. Karena kalau cuma kepala sekolahnya, semuanya nilainya 100 pasti. Interviewlah satpamnya, tukang sapunya, Petugas adminnya. petugas administrasi, guru-gurunya, atau kalau ada teman yang anaknya sekolah di situ, tanyalah sama mereka. Usahakan dapat opini yang lebih objektif. Kami berdua tuh sering mendapat pertanyaan, kenapa sih akhirnya dimasukin ke homeschooling gitu, dan memang beberapa orang tua terutama mami-mami di Tufara juga suka tanya itu saat one on one sama saya. Dan memang kalau ditanya kenapa kami berdua itu homeschooling, seperti yang tadi suami saya jelaskan, ini benar-benar pendapat pribadi kami. Jadi kami jawab berdasarkan pendapat pribadi kami. Yang pertama memang kami mau dia itu kuat dulu secara value yang kami tanamkan. Nanti setelah kami melihatnya misalkan, oke, anak ini sudah cukup kuat, nanti SMP boleh deh dimasukin ke public school gitu. Jadi buat kami saat ini memang yang paling suitable untuk anak kami adalah homeschooling. Homeschooling sendiri ternyata lumayan kompleks ya, ada kurikulum nasional dan internasional. Kurikulum nasional ada beberapa, internasional pun juga ada beberapa. Yang kami pilih, kurikulum internasional dari US, berbasis agama Kristen. Kenapa kami pilih ini? Salah satunya, sangat fleksibel secara waktu, ada learning center-nya di daerah Jakarta Selatan, dan bisa terus dibawa, misalkan nanti kami ada rencana pindah ke luar negeri. Learning center-nya ada di banyak negara, dan setelah anak mengikuti kurikulum ini sampai SMA tahun pertama, dia bisa langsung lanjut ke college, misalkan mau meneruskan di US. Sehingga nggak perlu ambil ujian tambahan atau pindah sekolah ke US dulu, baru bisa masuk university-nya. Memang kalau mau kuliah di Indonesia, tetap harus selesai tahun ketiga SMA, dan akhirnya ikut ya ujian paket yang dari Kementerian Pendidikan. Sedangkan untuk kurikulum sekolah yang kami jelaskan ke orang tua yang bertanya ke kami, balik lagi kami akan bertanya lagi, maunya cari yang seperti apa? Kami sangat tidak mendorong mencari sekolah yang hanya berbasis pada akademis atau yang hanya yang fasilitasnya lengkap. Fasilitas itu kalau baru pasti bagus. Tapi kalau nggak dipakai, atau yang lebih gawat lagi adalah nggak dirawat, percuma. Nggak sampai 2 tahun juga sudah mulai rusak. 2 tahun lalu kami sempat trial anak kami di 3 sekolah. Yang pertama berbasis agama, yang kedua sekolah nasional plus, yang ketiga internasional dari US juga. Di 3 ini karena masih di area BSD Gading Serpong dan sekitarnya, karena kalau sebut area yang satunya pasti langsung ketahuan nama sekolahnya kemana. Kami berdua memang akan dapat interview ya dari pihak administrasi dan guru, tapi kami juga tanya banyak ke mereka. Salah satu hal yang saya tanyakan, kami berdua beragama Kristen, kami berdua pergi ke gereja,
kami mendidik anak kami berbasis agama Kristen. Tapi pertanyaan saya ke sekolah yang berbasis agama Kristen juga adalah, bagaimana perlakuan mereka terhadap murid-murid dan orang tua murid yang non-agama Kristen? Dan apa kontribusi mereka terhadap lingkungan sekitar? Karena buat saya pribadi, belajar agama itu gampang. Agama apapun di Indonesia pasti ada bukunya. Kita sudah terlalu banyak bisa belajar agama. Tapi menerapkan apa yang kita pelajari di rumah ibadah kita, diterapkan ke orang-orang sekitar kita, terutama dalam hal sekolah, komunitas sekitar sekolah. Ada pemukiman apa di situ? Biasa mereka mempekerjakan bagian cleaning service, keamanan, parkir orang-orang situ. Kontribusinya apa? Kalau memang nggak ada kontribusi yang nyata, ya pada akhirnya sekolah ini hanya mengajarkan teori. Sekali lagi itu menurut pendapat saya. Waktu staf admin ini nggak bisa menjawab, dan dia hanya menekankan lagi bahwa sekolah ini punya value baik dan lain-lain. Dan saya sekali lagi menekankan juga value yang baik tanpa penerapan yang baik itu cuma teori. Otomatis kami coret sekolah itu. Meskipun banyak dari teman kami yang masuk sekolah itu. Karena menurut saya Indonesia sudah terlalu banyak orang-orang yang pintar berteori. Kita lebih perlu orang-orang yang pintar praktek. Makanya kami coret sekolah itu. Kemudian yang kedua, Sekolah Nasional Plus sangat-sangat ideal. Sebelumnya sekolah ini merupakan sekolah berbasis agama Islam. Kemudian mereka menjadi Nasional Plus. Jadi saat pelajaran agama, murid-muridnya akan dipisah mengikuti agama masing-masing. Kami sangat suka, sangat cocok. Mereka punya sistem yang mereka klaim anti-bullying. Tapi dari sistem mereka pun kami juga setuju bahwa sistem itu bisa Meminimalisir. ya, bullying dengan sangat besar ya dampaknya. Sistem mentoring mereka bilangnya. Jadi setiap tingkat ada anak-anak yang dimasukkan dalam grup itu saling mementor dari SD sampai SMA. Mereka mengencourage dalam satu grup mentoring ini kakak-kakak kelasnya approach dan ngajarin adik-adik kelasnya. Sehingga punya kekompakan yang nggak cuma teman-teman satu tingkat, tapi juga antar tingkat. Dan yang ketiga, kurikulum internasional, ya kurang lebih mereka sangat netral, nggak bahas agama sama sekali. Mereka lebih menekankan pendidikan emosional dan sosial, dan lumayan baik juga. Dan pilihan kami waktu itu, ya sepertinya akan lebih oke kalau yang pertama, kami masuk ke sekolah yang internasional dulu, kemudian waktu masuk SD, anak ini bisa masuk yang National Plus. Sebelum kami kenal dengan sistem homeschooling yang kami ambil sekarang. Semua teman yang kami cerita, nggak ada yang setuju dengan pendapat kami. And it's okay. It's okay karena kami tahu itu preferensi kami pribadi. Nah, parents sebelum atau saat survei sekolah untuk anak-anak, parents harus sepakat dulu. Apakah memang mencari yang berbasis agama? Atau mungkin parents sudah nggak pusing soal kemampuan sosial, kemampuan emosional anak di rumah, sehingga yaudah, kita sekolah langsung cari yang akademis. Ada beberapa teman kami yang seperti itu. Semuanya tergantung dari apa yang parents mau capai dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, dan apa pengaruh dari luar budaya di sekolah-sekolah ini yang parents mau masuk ke anak. Kalau sudah sepakat, dikerucutin, mungkin pilih 3 terakhir untuk bisa dipilih ya cap cip cup gitu kan sembari waktu di interview lebih cocok yang mana gitu. Karena memang harus dipertimbangkan matang-matang ya. Apalagi sekarang mungkin sekitar kalau SD itu udah jamnya udah lumayan panjang, dan itu berarti dari sekian jam yang anak-anak kita spend di sekolah itu yang akan mempengaruhi mereka secara emosional dan secara secara sosial. Jadi sebenarnya itu yang harus lebih lagi diperhatikan oleh parents. Yang pasti seperti yang tadi suami saya udah mention bahwa gak akan ada sekolah yang sempurna. Ya kita aja sebagai orang tua juga gak sempurna. Tapi pastikan memang kalian sebagai parents itu sepakat. Sehingga saat kalian berdua sepakat, apapun challenge yang anak hadapi di tengah-tengah sekolahnya, parents tuh juga bisa memberikan support dan encouragement yang penuh kepada anak ini. Meyakinkan anak ini, dia pasti bisa kok overcome the challenge yang ada. Dan itu memang hal yang baik untuk anak ini bertahan di sekolah ini sampai dia lulus. Sekian dari kami.
Semoga apa yang kami share itu bisa menjadi ide atau bisa menjadi semangat buat parents yang mendengarkan. Dan sekali lagi, apapun challenge yang parents hadapi, ingat, you got this, semangat ya. See you next time. See you.